Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hati kita tiba-tiba tergetar saat melihat kabar dari layar televisi atau sosial media? Rasanya ingin sekali berangkat hari itu juga, meninggalkan segala kesibukan dunia, dan bersujud di hadapan rumah Allah. Tapi sebelum impian itu terwujud, ada satu dokumen penting yang harus kita miliki, yaitu paspor. Tanpa paspor, perjalanan ke Tanah Suci tidak bisa dilakukan. Sayangnya, banyak calon jemaah yang masih bingung bagaimana cara mengurus paspor untuk umroh. Mulai dari dokumen apa saja yang dibutuhkan, kemana harus pergi, hingga biaya dan prosesnya. Di video ini, kita akan membahas tuntas semua hal tentang cara mengurus paspor umroh dari nol hingga jadi. Panduan ini insya Allah akan sangat membantu, terutama bagi Anda yang baru pertama kali ingin berangkat ke Tanah Suci. Sebelum kita mulai, bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Channel Kak Nonin akan terus membagikan informasi seputar haji, umroh, dan kisah-kisah inspiratif lainnya. Jika ada pertanyaan tentang paspor atau topik lain seputar perjalanan ibadah, silakan tinggalkan komentar. Kak Nonin akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Baiklah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita pahami dulu apa itu paspor dan mengapa paspor sangat penting dalam ibadah umroh. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Paspor berisi identitas kita sebagai warga negara dan menjadi bukti bahwa kita diizinkan untuk bepergian ke luar negeri. Untuk ibadah umroh, paspor adalah syarat utama untuk mendapatkan visa dari Kerajaan Arab Saudi. Tanpa paspor yang masih berlaku dan valid, maka tidak mungkin Anda bisa berangkat ke Tanah Suci. Bahkan, banyak calon jemaah yang gagal berangkat hanya karena masa berlaku paspornya kurang dari 6 bulan. Karena itu, sangat penting untuk mengecek paspor sejak awal. Jika Anda belum punya paspor, segera buat. Jika sudah punya tapi akan segera habis masa berlakunya, lakukan perpanjangan sesegera mungkin. Lalu, apa saja syarat membuat paspor untuk umroh? Dokumen-dokumen yang harus Anda siapkan antara lain, KTP elektronik atau iktp yang masih aktif, kartu keluarga, dan salah satu dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah terakhir, atau buku nikah. Kenapa salah satu saja? Karena ketiganya biasanya menunjukkan data diri yang sama, dan cukup salah satu saja yang sesuai dengan nama dan tanggal lahir Anda. Jika Anda memiliki semuanya, lebih baik dibawa sebagai cadangan. Selain itu, disarankan juga membawa surat rekomendasi dari travel umroh, meskipun tidak wajib. Surat ini bisa memperkuat alasan pengajuan paspor Anda, terutama jika petugas membutuhkan konfirmasi tambahan tentang keperluan keberangkatan Anda. Jangan lupa untuk membawa pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang putih. Meski di tempat pembuatan paspor nanti Anda tetap akan difoto ulang. Pastikan semua dokumen yang Anda bawa adalah asli, dan siapkan juga fotokopinya dalam satu map agar lebih rapi. Khusus untuk anak-anak atau jemaah di bawah usia 17 tahun, ada tambahan syarat yang perlu diperhatikan. Selain dokumen utama tadi, Anda juga harus membawa akta kelahiran anak, KTP kedua orang tua, paspor orang tua jika sudah ada, dan surat pernyataan izin orang tua. Ini penting, karena anak di bawah umur masih memerlukan pendampingan secara hukum. Biasanya, anak akan dicantumkan dalam paspor orang tua, atau bisa juga dibuatkan paspor sendiri jika dibutuhkan. Konsultasikan hal ini kepada petugas imigrasi agar tidak ada kekeliruan. Setelah semua dokumen siap, langkah selanjutnya adalah mendaftar antrian paspor. Saat ini, Direktorat Imigrasi sudah memberlakukan sistem antrian online yang sangat memudahkan masyarakat. Anda tidak perlu datang dan mengantre lama seperti dulu. Cukup gunakan aplikasi resmi bernama Apapo atau antrian paspor online yang bisa diunduh dari Play Store maupun App Store. Setelah mengunduh aplikasinya, buat akun menggunakan nik dan email aktif Anda. Lalu, pilih kantor imigrasi yang terdekat dari domisili Anda, dan pilih tanggal serta waktu kedatangan sesuai slot yang tersedia. Setelah itu, simpan bukti antrian yang akan Anda tunjukkan saat datang ke kantor imigrasi.
Pastikan Anda datang sesuai dengan tanggal dan waktu yang sudah dipilih, karena keterlambatan bisa membuat antrian Anda dibatalkan. Sesampainya di kantor imigrasi, tunjukkan bukti e-antrian kepada petugas di pintu masuk. Anda akan diberikan nomor antrian sesuai waktu kedatangan. Proses selanjutnya adalah verifikasi dokumen oleh petugas. Mereka akan memeriksa kecocokan data antara dokumen asli dan yang Anda masukkan saat pendaftaran. Jika semuanya sesuai, Anda akan dipanggil untuk foto dan pengambilan sidik jari. Setelah itu, ada sesi wawancara singkat, biasanya hanya untuk memastikan tujuan Anda membuat paspor. Petugas akan bertanya, untuk apa paspornya? Atau, kapan rencana keberangkatannya? Jawab saja dengan jujur dan lugas. Jika semua proses berjalan lancar, maka Anda hanya perlu menunggu beberapa hari kerja untuk mengambil paspor. Sekarang, berapa biaya resmi pembuatan paspor untuk umroh? Saat ini, ada dua jenis paspor yang bisa dipilih, yaitu paspor biasa dan e-paspor. Paspor biasa memiliki 48 halaman dan biayanya adalah Rp350.000. Sementara e-paspor, yang lebih canggih karena dilengkapi chip elektronik, biayanya Rp650.000. E-paspor memiliki beberapa kelebihan, seperti bebas visa ke Jepang dan pemeriksaan imigrasi yang lebih cepat di banyak negara. Namun, tidak semua kantor imigrasi menyediakan layanan e-paspor, jadi pastikan Anda mengeceknya terlebih dahulu di website resmi imigrasi atau melalui aplikasi Apapo. Jika Anda ingin menggunakan layanan percepatan, biasanya ada biaya tambahan sekitar Rp1 juta agar paspor jadi dalam 1 hari kerja. Ini cocok bagi Anda yang perlu paspor dalam kondisi mendesak. Paspor umumnya bisa diambil dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja setelah proses wawancara. Anda akan menerima notifikasi melalui SMS atau aplikasi jika paspor sudah selesai dicetak. Saat mengambil paspor, jangan lupa membawa tanda terima dan KTP asli. Jika Anda tidak bisa mengambil sendiri, bisa diwakilkan dengan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP pihak yang diberi kuasa. Periksa kembali nama, tanggal lahir, dan data lainnya pada paspor Anda. Jika ada kesalahan, segera laporkan ke petugas agar bisa diperbaiki sebelum digunakan untuk pengajuan visa umroh. Ada beberapa tips tambahan dari Kak Nonin agar proses pembuatan paspor berjalan lancar. Pertama, datanglah lebih awal dari jam yang tertera di e-antrian. Meskipun Anda sudah dapat jadwal, lebih baik datang 30 menit sebelumnya untuk menghindari antrean panjang. Kedua, pastikan semua dokumen disimpan dalam map rapi agar tidak tercecer. Ketiga, jangan memakai baju putih polos saat ke kantor imigrasi, karena latar belakang foto biasanya putih. Gunakan baju berwarna gelap agar hasil foto lebih jelas. Dan terakhir, jangan lupa berdoa agar semua proses dilancarkan. Ingat, niat kita adalah ibadah, dan setiap langkah menuju ibadah akan dibalas dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paspor memang hanya selembar buku kecil, tapi di dalamnya tersimpan harapan besar. Harapan untuk mencium Hajar Aswad, berdoa di depan Ka'bah, dan meneteskan air mata di Raudah. Maka jangan biarkan dokumen ini menjadi penghalang. Urus dari sekarang, jangan menunggu mendekati waktu keberangkatan. Semakin cepat Anda memiliki paspor, semakin tenang langkah Anda menuju Tanah Suci. Semoga panduan lengkap ini bermanfaat dan menjadi awal dari perjalanan spiritual Anda menuju Baitullah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga atau teman yang juga berencana berangkat umroh. Tulis komentar jika Anda punya pengalaman menarik saat mengurus paspor. Kak Nonin senang sekali membaca kisah dari para penonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.